Ya, 5 tahun Pak ya. 5 tahun. Berarti udah berapa kali naik gaji tuh Pak Yud? Kok agak susah jawabnya? Agak berat kayaknya. Agak berat. Kalau naik motor biasanya itu kira-kira 1 jam kurang lebih. Kalau ngebut setengah jam. Kamu Waduh, buat saya bayarin bisa dia bedanya 60 setengah jam kilometer ya Pak. ngebut. Berarti 120 km per jam dong ya. Berat atau enggak itu kadang-kadang lebih berasa dari hatinya kita menjalani. Ambil contoh kayak misalkan kita mau cuci piring, kalau kita ngejalanin dengan bersungut-sungut, itu cuci piring terlama yang pernah kita cuci. Ya dengan hiruk pikuknya Jakarta yang macet, stres kerja gitu kan. Ya, saya masih mikir sih masih banyak orang di sana yang belum bisa menikmati apa yang saya Ya. hadapin ini. Beban hidup, karir dan lain sebagainya itu kan pasti muncul tuh. Nah, cuman kalau kita gimana kita cara menghadapinya, satu, kalau yang saya lakuin itu adalah jalanin. Semangat pagi teman-teman, di episode keempat Field the Cup kita masih bersama saya Roni Wirayuda dan juga Saya yang pemalu dan tidak sombong, Kodri Zuharman. Pak Roni, Oke. gimana kabarnya Pak? Sehat? baik. Kali ini tidak pemalu dan Pemalu dan tidak sombong. Iya, saya pakai pemalu sih Pak. apa kodamu kali ini? Kodri? Terakhir kan rawa buaya kan ya, Oke. karena dekat rumah. Ya. Sekarang saya rawa bengkok Pak. Karena banyak perjalanan yang agak bengkok-bengkok akhir-akhir ini. Gitu ya. Iya. Semoga kamu kembali ke jalan yang lurus. Ya, lah. amin. Ya, Semoga ya. next episode ganti kodam lagi lah Pak. Oke. Lebih pas. Ya, teman-teman Sobat Fapa, biasa kita mengundang di episode-episode sebelumnya kita mengundang single person, para orang-orang yang bisa memberikan inspirasi. Kali ini kita bermain dua, ya. Dan ada seseorang yang the most beautiful Wah, person bukan saya kan Pak? Bukan. in the room. Oh, in the room. Ya. Oke. Ya. Kali ini kita akan mengundang teman-teman dari internal FAPA, mereka-mereka yang bekerja di kantor Jakarta. Siapa Pak Kodri? Diperkenalkan Pak Kodri. Ya, langsung kita kenalkan, ini dia Pak Yudi dan Bu Lucy. Yeay. Rame nih hari ini Pak. Rame ya. Karena ada wanita. Ya, bener kan saya bilang? The most beautiful person Iya. in the room. Karena satu-satunya perempuan kayaknya di sini Pak. Ya. Halo Yudi dan Lucy, apa kabarnya? Sangat baik Pak. Sangat baik. Baik. Yud, Ya, keluarkan Yud. keluarkan apa Pak? Kodamnya. baru mulai dah langsung keluarin ya Pak Yud. Pemanasan dulu, stretching dulu. Nah, kira-kira Pak Yudi kodamnya apa nih? Tadi terakhir rawa, Rawa bengkok saya nih. Pak jangan suruh mikir Pak. Oke. Kenapa Yudi, kenapa Lucy? Ini salah satunya teman-teman, untuk for your information, mereka adalah orang-orang yang sudah cukup lama bekerja di FAP Iya. dan di kantor Jakarta. Jadi nanti kita akan berdiskusi, bertanya kepada mereka bagaimana dinamika bekerja di culture-nya Jakarta dari sisi point of view mereka-mereka yang masih muda-muda Pak Kodri. Iya, sama kayak saya kan masih muda Pak. Bapak angkatan berapa? Oh, saya masih Gen Z saya Pak. Kelahiran 97. 97. Adik saya yang ketiga maksudnya. Saya 92. Oke, mungkin kita mulai dengan Yudi. Silakan diperkenalkan. Jadi apa yang mau diperkenalkan nih? Kamu lah ya. Bingung. Ya, tentu kan Bapak di sini, ya istri Bapak kenalkan dulu gitu. Ya, Pak Yudi lah. Gimana? Ditanya-tanya dong, kalau diperkenalin tuh agak gimana gitu. Gitu pertanyaan. Nama siapa? Nama siapa? Ya, nama saya Yudi William. Saya sudah bekerja di FAP itu sejak tahun 2019. Berarti udah 5 tahun. Saya bekerja di posisi Departemen Finance. Ya itu. Jadi Yudi sudah 5 tahun
jalan Ya, 5 berarti tahun. Jalan mau ke 6 ya. Jalan 5 tahun ya. Enggak, udah 5. 5 tahun. Udah 5 tahun. Oke, dari 2019 Betul. Di FAP Agri di Departemen Finance. 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 Departemen Finance. Oke. 5 tahun Pak ya. 5 tahun. Berarti udah berapa kali naik gaji tuh Pak Yud? Kok agak susah Agak jawab? berat kayaknya. Agak berat. Karena lebih tinggi kenaikan BBM Pak daripada Gitu. Jadi enak ngelihat Pak Yudi. Jadi setiap ganti presiden beliau berulang tahun yang kelima. Oh, Betul kan ya? betul. 19, 24. 19, 24, 29. Oke. Beralih ke bintang tamu kita yang saya melihat lipstiknya, wah ini apa le? Inang. Ya, ini Sohib Pak. Sohib. Iya. Silakan diperkenalkan. Baik, perkenalkan nama saya Lucy Maretirita. Saya sudah bekerja di FAP Agri ini dari tahun 2018, kurang lebih 6 tahun. Dan saya itu diposisikan di bagian Departemen Accounting, khususnya di bagian invoicing. Asli dari mana asli? Aslinya dari Riau. Riau. Tapi ada ini ya, Ada. marga gitu ya. Oh, ada orang Batak soalnya. Orang baru. Kamu marganya apa kamu? Kalau saya Boru Manulang. Manula. Berarti Wong Kito Galo Pak. Oh, itu Padang. gitu. Beda. Paling Lucu ya dia, lucu ya. Lucu. aja dia mancing-mancing. Lucunya natural ya. Kayak nggak dibikin-bikin gitu. Iya. Kalau kamu apa marganya Yud? Saya marganya Siombing. ada sejarah. Jadi baru beli Pak di Tokopedia. Bukan Raja Bubu ya. Bukan. Oke, Lucy dari 2018 ya. Berarti Iya. kamu waktu di kantor Jakarta pertama kali ya? Iya, benar. Oh. Di GSA. Di GESA ya. Oke, di Jakarta Barat. Jadi pertama-tama kali FAP di Jakarta ya. Iya, benar. Oke. Yudi, kamu di Jakarta tinggal di mana? Saya di Cengkareng, Jakarta Barat. Berapa kilometer dari kantor? Dari kantor apa dari rumah nih Pak? Dari sebaliknya. Kalau habis pulang kantor kan nggak kemana-mana. Berarti satu kodam kita Pak. Sama buaya kan? Iya. Nggak, soalnya kalau dari rumah ke kantor sama dari kantor ke rumah tuh beda jalurnya. Oh gitu. Iya, Oh, makanya iya? saya tanya dari rumah apa dari kantor. Oke, let's start dari kantor ke rumah. Kalau Baik. kamu pulang. Kalau dari kantor ke rumah itu kurang lebih 10 kilo. 10 kilometer. kilo. Iya. Oh, 10 kilometer dengan waktu tempuh perjalanan kurang lebih 45 menit sampai 1 jam. 10 km 45 menit sampai 1 jam. Betul. 45 menit sampai 1 jam. Kamu naik apa? Saya naik motor. 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 Oke. Emang kalau berangkat beda? Kalau berangkat itu berarti kan dari rumah ke kantor ya. Harusnya. Harusnya. Ya. Karena kadang-kadang saya mampir dulu Pak ke pom bensin. Jadi kalau dari rumah ke kantor itu kurang lebih itu 10 km lah. 10 km. Iya. 10 km. Berarti kalau Beda dong. 60 km per jam bawa motor, berarti agak 1 jam ya. Karena kan di pom bensinnya 20 menit kan. 30. 20 menit. Ngantri soalnya Pak. Iya. Oke. Ya, kurang lebih segitu lah. Oh, dari rumah ke kantor. Oke. Ya. Kalau Lucy, Kalau saya nggak ngitung berapa kilo ya Pak. Tapi kalau naik motor biasanya itu kira-kira 1 jam. Kurang lebih. Kalau ngebut setengah jam. Kamu Waduh, buat saya bayangin bisa itu bedanya 60 setengah kilometer jam ya Pak. ngebut. Berarti 120 km per jam dong ya. Saya kira Soalnya kita kalau cewek kan perginya agak cepat gitu kan. Oh, Gender banget Iya, sih. kurang jam 6 lewat udah berangkat. sebentar. Kamu tinggal di daerah mana? Kalau tadi Jakarta Yudi kan Barat. Cikarang. Kamu Jakarta Barat di Iya. daerah Tanjung Duren. Tanjung Duren. Iya. Oh, oke. Kamu belum masuk ke klasternya PIK ya? Belum sih. Ya, kalau teman-teman kan dari Tanjung Duren pindah tuh. Udah. Kayak siapa tuh teman kita yang baru married ini? Ada Pak Hidayatullah. Udah pindah Pak. Kodamnya pun udah ganti. Sebelumnya apa Pak kodamnya Pak? Sebelumnya apa kodamnya? Jangan disuruh mikir Pak.
Yang kemarin ada pengumuman handphone baru ya. Handphone baru Handphone tadi. baru. Tadi kemarin saya umumkan. Jadi istri baru, handphone pun baru. Handphone baru. 2 hari ini baju baru terus Pak. Pak Hidayat. Iya. Couple terus ya. Couple terus. Luar biasa. Jadi kamu dari Tanjung Duren ke sini kurang lebih 1 jam. Iya, kurang lebih 1 jam. 1 jam. Kalau kilometer kira-kira berapa tuh? Kalau kilometer? Jangan lihat Kodri. Kenapa lihat Kodri? Kalian Soalnya kita tinggal serumah. Bukan. Soalnya dia ngeliatnya ke Kodri ya kan? Atau pernah sharing experience Iya, kan? atau Bukan, aku agak ketinggalan Kalau dulu juga. Soalnya ditonton istri soalnya kan. Gak apa-apa, kamu ngeliat kode. Gak apa-apa. Atau diskusi dulu, kita biarkan. Atau gimana? atau Apanya nih Pak? Kilometernya kurang lebih dari Kecepatannya. kilometer. Jaraknya. Enggak ngitung-ngitung. Enggak, kalau dia 1 jam berarti kalau dia 60 km per jam, ya kan? Berarti kan sejarahnya 6 kilo ya. 20 ya. 20. Oke lah. Kurang lebih 20 kilo. Ya, artinya kita menempuh ke kantor atau kalian menempuh ke kantor setidaknya di atas 40 menit lah ya. Iya, benar. Oke. Day to day setiap hari. Iya. Jam berapa biasa dari rumah? Jadi Dari rumah ya, bukan dari kantor ya. Kalau dari rumah itu berangkat itu paling pas itu di 7.30. 7.30 nyampe di sini itu kurang lebih jam 8-an, 8.15 lah. 8.15 ngantri parkiran itu 20 menit, berarti 8.35. Parkiran 20 menit. Iya. Rame Pak. Sekarang udah 2 Pak ininya. Iya. itu effortnya ya. Iya, effort loh Pak. Itu kita belum nahan lagi. rem dengan posisi turunan itu. Nah, sekarang kan udah 2. Jangan bilang sekarang, yang kemarin. Oh, iya. 8.35 terus ngantri lift itu 20 menit. Kayak ngantri sembako Bapak 20 menit itu. Segitu effortnya ya. Segitu effortnya Pak. Ada perjalanan, ada ngantri parkir, ada Ngantri lift. Ngantri BBM. Nyampe atas itu kan berarti kurang lebih nyampe ruangan jam 9 kurang itu disinisin. Berarti untuk Pak pimpinannya Pak Yudi inilah berarti kenapa kalau ada telat ya inilah. Iya, betul. Ya. Betul. Nanti kayak tadi pagi cerita tuh, bisa potong uang makan. Aduh, potong uang makan. Habis. Tadi boleh diedit nggak? Kita ganti deh, ganti. Jadi saya berangkat 7.30, nyampe 8.15, nyampe langsung kerja kita. Jadi aman. Berarti kalau di sini 8.30, berarti kan di kebun 8:30 kan ya? Iya kan? Kan Wita kan? Setengah 10. setengah 10 Wita. Iya kan? Iya. Makanya nih bagi orang kebun nih jam 8 Wita jangan ditelepon-telepon gitu. Iya. Karena di sini masih jam 7 Masih gitu jam kan. 7, masih di jalan. Iya, ini kita perbedaan waktunya agak lumayan jauh juga sih. Tuh. Jadi kita di FHP Agri kantor Jakarta ini kan selain manajemen itu kita ada supporting staff ya. Iya, Pak Kodri. Jadi objektif utama kita mensupport kegiatan operasional yang ada di lapangan, di kebun maupun di pabrik. Ini Yudi mau Lucy itu ada ungkapan-ungkapan dari teman-teman di kebun katanya di Jakarta tuh enak ya, kemana-mana dekat. Iya. Sebenarnya seberapa enak sih Jakarta? Atau kalian mau patahkan pernyataannya sih? Iya. Lucy. Kalau perbedaan antara di kebun dengan di kandir gitu ya Pak. Ya kalau di kebun kan ya kalau lagi libur ya kita nggak ada bisa mau main kemana aja kan Pak pastinya. Pastinya hanya di situ-situ aja. Kita mau ke mall juga nggak bisa ya kan. Tapi kalau untuk di kandir ya menurut saya ya enak gitu kan. Kenapa? Ya pada saat saya ada libur atau apa saya bisa main kemana aja. Mau ke Bogor dekat, mau ke mall juga dekat gitu mau kan. ke puncak juga bisa. Iya, mau ke puncak juga bisa. Walaupun macet-macetan tapi ya menyenangkan lah gitu. Oke. Ya. Itu yang menyenangkannya. Iya. Tidak menyenangkannya apa ya? Nah, Kalau enak nih bagian nggak menyenangkannya Pak Yudi enak nih kebagiannya tidak menyenangkan nih. siap-siap ya edit ya. Nggak ada sensor kan? Enggak ada. Kalau perbandingan di kandir dengan di kebun, hal yang tidak menyenangkannya tuh adalah kita di sini tuh anak tiri.
Anak tiri. Jadi karena kita bekerja di perusahaan perkebunan, otomatis tombaknya itu kan di lapangan, teman-teman kita di kebun. Jadi ya kita di sini support sistemnya mereka. Kamu ada merasa di anak tiri kan? Iyalah, artinya. Iya, dalam arti gitulah. Kita di anak tiri kan. Dalam arti gini, kita harus support mereka karena memang itu tanggung tugas dan tanggung jawab kita. Jadi kita support mereka dalam segala hal, tapi belum tentu kita disupport oleh teman-teman di kebun gitu. Itu bisa dibilang salah satu hal yang nggak enaknya gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Bisa kamu elaborasi tidak disupportnya ini contoh-contoh klasiknya seperti apa ya? Contoh klasiknya itu adalah di saat teman-teman di lapangan minta sesuatu, kita harus segera mengerjakannya. Tetapi di saat kita minta sesuatu dari teman-teman di lapangan, kita sibuk, Pak. Iya, kitanya kok ngeliat saya sih gimana, Pak. Contoh ya, misalnya portal nih. Iya, portal nih, tolong dibantu dong, finance jangan persulit kita, ya kan. Oke. Tapi Kita support. tapi Pak, ini kan udah kita bayar, dokumennya mana? Nanti nggak ada. Itu, jadi kita yang agak kurang enaknya di situ. ya mungkin kita mau support nih full kebun, tapi ya kita juga ada standarnya gitu ya, Bu. Betul, kita Ada kan ada SOP-nya, SOP-nya gitu. Karena belum tentu saat kita bantu mereka, berarti kan ada sesuatu hal yang kita langkahi gitu. Dan di saat kita dicek otomatis kita yang kena gitu. Oh. Itu sih. Kamu Lucy sering mengalami hal yang sama? Kalau saya sih koordinasi dengan tim kebun itu jarang ya Pak. Karena saya kan bagian invoicing, lebih banyak mengurus PO. Jadi saya itu lebih banyak ke komersial gitu. Oke. Paling kalau untuk di kebun itu bagian gudang sih gitu. Bagian gudangnya aja gitu. Oke, koordinasi apa segala semua lancar. Kalau ya paling ya 1, 2 3 orang lah gitu. Nah, kalau kita minta ini surat jalannya di mana gitu kan, ya masih dicari Bu gitu. Tapi kan Yud, itu bukan pola yang tiap hari terjadi kan. Itu beberapa case lah. Iya, nggak setiap hari lah, paling kayak ya seminggu tuh 5 hari lah gitu. Ya, setiap hari case ya. Ya nggak tiap hari, cuman ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat lah. Sabtu Minggu enggak, karena kan kita libur kan. Jadi aman. Oke. Tapi kan itu it's matter of time saja lah. Iya, bedanya ya secara nggak langsung kan memang mungkin kelihatannya kalau di kebun ngeliat kita enak kerjanya di kantor, di AC, ber-AC, ruangan ber-AC, di Pantai Indah Kapuk, naik lift. Tapi kan secara apa yang kita lakukan di sini dengan di kebun, ya itu jelas berbeda dengan tugas dan tanggung jawabnya gitu. Iya, pasti plus minus lah. Plus ada plus minusnya, betul. Ya mungkin kayak ambil contoh kalau misalnya di kebun, dia mereka kan nggak perlu terlalu effort pergi ke kantor kan Pak. Betul. Jaraknya paling ya 1-2 menit jalan kaki nyampe kantor. Karena sebagian besar nggak terlalu jauh. Ya. Nah, tapi kalau dari POV-nya Kandir, kalau ke kantor butuh effort. Betul. Sampai 120 km per jam loh Pak. Betul. Itu terbang loh dia. Yang harus saya salutin, dia nggak perlu mikir loh mau nyelip kanan kiri, nggak perlu dia. Terabas aja. Terus. Nah, itu kan satu poin lah. Kan ada plus ada minusnya gitu kan. Mungkin minusnya di kebun mereka nggak bisa weekend kemana-mana kan Pak. Situasinya di sana. Kalau di Jakarta mungkin ada. Ya. Artinya setiap situasi ada plus minusnya. Betul. Dan kita sendirilah yang harus enjoy kerja. Iya, betul. Ngomong-ngomong enjoy, kamu biasa pulang jam berapa, Lucy? Kalau saya sih Average ya. Iya, lihat sikon sih Pak. Ya kalau kerjaan saya sudah beres, saya bisa pulang tepat waktu gitu. Tapi kalau ada kerjaan yang urgent, yang masih butuh dikerjain, besok secepatnya harus dibayar ya. Mau nggak mau harus. Tapi maksud saya secara average rata-rata tuh kamu timnya Tenggo apa timnya Larut Malam? Saya timnya Tenggo sih Pak. Timnya Tenggo. Iya. Emang lebih enak sih ya. Karena kan saya juga datangnya pagi gitu Pak. Iya. Nah, Jadi kamu merasa pagi. Tenggo is okay lah. Iya, it's okay. Kalau kerjaan kita udah selesai ya udah. Enak. Karena pas ya juga ngomong kan, kalau kerjaan udah selesai ya apa yang mau dikerjain ya pulang saja gitu. Betul.
Enakan mana sama wafer ya? Jadi Tenggo kan enak, sama wafer mana lebih enak tuh? Oh, coklatos sih. Coklatos. Kalau Pak Yudi gimana? Dari mana nih? Timnya Dari Tenggo, kantor apa dari rumah? Dari kantor apa dari rumah? timnya Tenggo atau Kalau saya kurang lebih sedikit berbeda dengan Bulu sih. Kalau saya itu rata-rata setiap hari pulang dari kantor itu 7.30. 7.30 ya? 7.30 ya. Berarti masih ada kerjaan yang mau Atau ngejar Itu udah biar masuk nggak macet. sama ini main gamenya. Main game itu kan sebenarnya kan side job ya Pak ya. Jadi nggak bisa Ya dibilang. kayaknya Pak Yudi nggak pernah sih Pak. Nah, Nggak pernah kan di iya di betul. kantor kan. Jadi kalau di kantor itu kita kan sebenarnya jam pulangnya itu kan 17.30 atau 5.30. Nah, Iya. jadi kadang-kadang kita masih membereskan hal yang belum dibereskan kan. Karena kan masih harus nge-push rank. Itu belum beres-beres tuh karena kalah mulu kan. Nggak, sebenarnya lebih tepatnya karena kita tinggal di daerah kota Jakarta. Jadi kadang-kadang kalau kita pulang 5.30 Tenggo itu Macet. seluruh karyawan di Jakarta tuh pasti pulang juga jam segitu. Ya kan? Jadi untuk menghindari kemacetan daripada kita lama-lama di jalan, mendingan kita masih Call berdedikasi lah untuk kantor kita gitu kan. Iya. Kita berlama-lama sedikit ya Ya, bereskan kerjaan lah. betul, apa yang harus dibereskan kita bereskan dulu gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi bentuk rata-rata jam 7:30 baru setengah check out. 8. Betul. Jadi kalau ada anggapan kita pulang lama-lama main game itu salah. Salah, itu salah besar. Salah besar. Mereka harus merasakan gimana rasanya naik kendaraan motor di Jakarta. Iya. Di peak di mana jalur keluar masuknya itu hanya satu. Oh iya. Oh enggak Iya. Pak. Ada kok jalurnya lagi. Di mana? Dia mah banyak jalur Pak. Banyak jalur. Jalurnya banyak dia. Jalur dia memang. Pokok Trabas aja ada Trabas. selokan Trabas. Trabas. Ada laut Trabas. Trabas Memang dulu. ada menggojek Trabas. Karena cuma dia doang yang bisa 120 kilo Pak. 120 km per jam. Jam lu bayangin. Parah sih. Tapi Lucy kamu pernah Jatuh. Jangan sampai. Iya. Pernah ke kebun sering nggak kamu? Pernah, cuman sekali sih Pak. Oh, cuman sekali. Iya, Ke kebun yang di mana? TMSJ. MSJ ya, di Kaltara ya. Iya. Oke. Pengalaman apa ya di kebun? Kamu melihat itu pertama? Iya, itu pertama. Waktu tahun 2000 akhir 2018 Desember. Iya, Lama banget itu awal-awal saya masuk sih Pak. Itu juga karena dipaksa gitu kan. Curhat lagi. Curhat Susah lagi. kita. Ya kan Oke. kalau kita mikir di kebun gitu ngeri juga gitu kan, apalagi Kalimantan gitu Iya, kan Pak. Pasti iya. hutan gitu ya Pak. Ternyata Ya memang hutan sih. Itu kan 5 tahun yang 5 lalu. tahun yang Iya. lalu. Sekarang kan udah beda. Oh, kalau sekarang beda. belum tahu karena belum pernah lagi ke sana gitu. Oke, nanti kita sampaikan Pak. Kan udah lama nih. nanti bisa kita bicarakan sama pimpinannya. Siap. Pak Yudi gimana? Pernah ke kebun nggak ya? Ke kebun ya. Kalau ke kebun pernah ke kebun beberapa kali. Apa impresi kamu ketika pertama kali ke kebun? Sejujurnya pas pertama kali sebelum ke kebun tuh ngebayanginnya tuh kayak mungkin di sana tuh ya benar kata Lucy kan, hutan, pondok-pondokan, ya kurang lebih kayak pedalaman gitu lah, pedalaman jauh dari kata keramaian, kota, hingar-bingar kayak gitu sih. Cuman ya pas sudah ke sana ternyata ya sebenarnya nggak seburuk itu sih, nggak seburuk yang ekspektasi orang-orang gitu lah kan, karena kalau di sana secara sinyal ada walaupun tidak sebaik di sini tapi ada dan cukup gitu. Terus soal makanan juga aman dan tempat tidur di sana juga oke, bukan yang kita harus tidur di lantai dan lain sebagainya gitu, masih oke kok. Dan ada beberapa tempat di kebun tuh yang bahkan lebih bagus daripada kosan saya dulu Pak. Gitu. Di mana tuh? Seberapa tragis tuh kosan Bapak dulu? Enggak. Kosan saya dulu kamar mandinya di luar.
kamarnya panas kalau siang kan. Kalau 1 kilo lagi jaraknya. betul. Jadi kalau habis mandi tuh mesti lari kan. Itu juga jaga kalau handuknya nggak lepas gitu. Kalau di kebun tuh enaknya tuh kayak ada di mesnya tuh yang kayak kamar mandinya di dalam, ada ya kan kamar mandi dalam ber-AC, WC duduk gitu, masih oke lah. Jadi kayak anggap ekspektasi orang kalau kita ke kebun tuh sengsara, iya sih. Gitu. Beda ya dengan saya. Enggak, tapi mungkin biasa ke kebun itu yang orang banyak mengeluhnya itu perjalanannya. Iya. Betul. Ya, karena memang harus naik pesawat, kemudian speed lagi gitu perjalanannya. Tapi begitu udah sampai di kebun, fasilitas yang disediakan oleh perusahaan itu cukup bisa dibilang di atas rata-rata lah ya. Betul. Jadi kita fasilitasi TV, kemudian tempat tidur apa segala semua sebisa mungkin nyaman lah bagi mereka tamu-tamu kita. Oke, buat Yudi dan Lucy, kalau boleh usia berapa sekarang ya Lucy? Kalau saya sih sekarang 30 tahun ya. 30. Yudi udah mendekati 45 ya? Enggak lah, Pak. Kalau usia saya tergantung sih. Dari Dari rumah rumah pada kantor. Aduh. Tahun ini saya usia itu 32. 32 ya? 32. Oke, Kodri? Saya kan kebetulan tadi saya tahun 97 ya Pak ya. 97. Boros ya. 9. Agak boros. Enggak, saya hampir sama Pak Yudi Pak. Oke. Hampir sama Pak Yudi 37. Enggak, saya 31 sih. Mau 32 juga nih. Mau 32. Oke, relatif muda karena tua dan Muda itu pasti relatif lah ya. Iya. Oke, di masa-masa kalian ini pernah ada momen overthinking nggak terhadap gimana ya masa depan kita ya, bekerja tiap hari begini, menghadapi macetnya Jakarta, pernah momen-momen seperti itu nggak? Dan gimana cara handlingnya, Yudi? Kalau momen-momen gimana tadi, Pak? Silakan. Ya maksudnya begini, di posisi usia sudah 30-an dan kamu sudah berkeluarga kan? Sudah. Ya, jadi dengan rutinitas padatnya Jakarta seperti ini, kadang-kadang ada overthinking juga kita, karir, pendapatan, beban hidup, perjalanan apa segala semua. Aduh, gimana ya ini ya? Overthinking seperti itu, kamu pernah ngalamin nggak? Terus gimana kamu handling yang begini-begini tuh? Kalau masalah overthinking kayak gitu, kayak kita ngadapin hambatan-hambatan lah ya dalam bekerja. Ya, misalnya Bapak bilang kemacetan di Jakarta, terus load pekerjaan, terus beban hidup, karir dan lain sebagainya itu kan pasti muncul tuh. Nah, cuman kalau gimana kita cara menghadapinya, satu, kalau yang saya lakuin itu adalah jalanin. Jalanin, karena apapun yang terjadi, masalah apapun, mau nggak mau kita pasti harus jalanin. Kita harus hadapin. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus hadapin itu. Kita hadapin itu berarti bukan dengan, ya tergantung. Sebab prinsip saya gini sih, kita ngejalanin sesuatu itu berat atau enggak, itu kadang-kadang lebih berasa dari hatinya kita menjalani. Ambil contoh kayak misalkan kita mau cuci piring. Kita mau cuci piring, kalau kita ngejalanin dengan bersungut-sungut, itu cuci piring terlama yang pernah kita cuci. Ya kan, kita bersungut-sungut tuh. Tapi kalau kita ya udah, kita jalani dengan, let's say biasa aja lah, nggak usah bersungut-sungut. Tapi itu pasti tidak seberat saat kita melakukannya dengan bersungut-sungut gitu. Ya, so jadi jalani, kemudian enjoy lah ya. Enjoy gitu. Enjoy your work ya. Iya. Nah, itu tadi kan POV dari kantor ya. Betul. Kalau dari Kalau dari rumah, ya dari rumah sama sih, ya, sama. Cuma perbedaannya mungkin kalau di kantor kita ngadepin beban kerja, kalau di rumah beban tanggung jawab ya. lebih ke tanggung jawab ya. Betul. Gitu sih. Kalau Neng Lucy? Kalau saya sih Terabas saja Pak. Gitu. Gas. beda-beda. Beda. Kalau ini sih saya lebih banyak bersyukur aja sih Pak. Bersyukur. Kenapa? Ya
ya dengan hiruk pikuknya Jakarta yang macet, yang stres kerja gitu kan. Ya, saya masih mikir sih masih banyak orang di sana yang belum bisa menikmati apa yang saya hadapin ini gitu. Gitu. Jadi dinikmati saja prosesnya gitu ya. Enggak selamanya kita di dalam proses itu gitu. Pasti ada nanti jalannya gitu sih Pak. Mungkin saat ini ya saya masih di sini aja gitu kan. Ya lambat laun kan nanti kita nggak tahu ke depannya nantinya saya seperti apa gitu sih Pak. Artinya bersyukur lah. Iya, bersyukur. Jadi kalau kita dipindahin ke kebun bersyukur dong harusnya. Ya, itu masih mikir-mikir sih Pak. Nah ini satu nih pertanyaan nih untuk Pak Yudi dan Bu Lucy nih. Nah kita tahu lah di kantor ini kan beragam ya, sumber daya manusianya juga beragam. Ada yang usianya udah sepuh, udah lanjut gitu kan. Saya tahu teaching point. Teaching point-nya adalah gitu ya Pak. Kayak nggak asing ya, kayak nggak asing gitu loh. Nih. Kayak Sama asing. kadang ada juga yang dari Gen Z lah, kan kayak saya Gen Z gitu. Kalau saya apa? Bapak kan masih milenial. Saya support kok Pak, tenang aja Pak, aman Pak. Oh di sini boleh bohong ya? Saya pikir harus jujur loh. Maksudnya Pak, Enggak, lu sih bohong. Lu sih. Tadi kan dia bilang bersyukur aja. Oke, lanjut. Selesaikan. nah kira-kira ada perbedaan nggak nih menghadapi kadang yang usia lebih senior dibanding sama dengan yang Gen Z yang baru join di perusahaan kita? Ini Ada perbedaan nggak? ini kaitannya mungkin dengan culture di FAP ya. Kalau menghadapi mereka-mereka yang senior atau kalian bagaimana handling? Nah cuman sebelum jawab kita minum dulu nih Pak. Oh, saya Kita lupa. lupa Pak. Saya tadi mau minum cuman masih belum dibuka gitu. Gitu ya. Kita fill the cup dulu Pak. Oke. Isi dulu ya. Iya, kita fill the cup lagi. Fill the cup. Oke, Kita silakan. minum dulu Pak. Oke. Kok tawar ya Pak? Kode itu kode. Itu POV kantor. Kalau POV rumah gitu. Nggak berasa ya, Pak. Nah inilah kalau kita sesama ini kadang lupa kita. Oke. Oke lanjut gimana? Ada perbedaan nggak kira-kira nih menghadapi yang tadi? Atau bagaimana trik-triknya? Atau ada trik kebiasaan khusus kita di sini gimana? Kalau sama yang orang yang lebih tua gitu ya. Ada perbedaan nggak ya? Kalau saya sih ya ada perbedaan lah Pak. Kalau untuk yang lebih tua pasti saya kalau untuk yang lebih beretika untuk bertanya gitu. Terus ya izin Pak izin gitu. Pak ya gitu, sopan gitu kan. Tapi kalau untuk sesama kita terobos aja gitu. Terus ya, tolong dulu Le. Gitu sih. Kalau Pak Yudi? Dari rumah apa dari kantor nih? Jadi kalau menurut saya tuh sebenarnya kita bahas masalah tua dan muda itu lebih ke ini ya. Ya betul, cara kita sebenarnya lebih ke cara beradaptasinya dengan orang-orang tertentu. Karena kalau saya lihat di dunia kerja itu sebenarnya yang berbeda itu bukan tua dan muda aja, tapi bahkan dengan yang seusia aja. Itu sifatnya pasti beda-beda gitu loh kan. Nggak semua sifatnya sama gitu. Jadi lebih ke gimana cara kita beradaptasi dengan orang-orang tersebut gitu. Jadi cara menghadapinya ya kalau saya sih lebih ke mempelajari dulu karakter orang tersebut. Kita pelajari karakter tersebut, kita pahami, baru kita beradaptasi gitu sih. Lebih ke apakah ini prinsipnya sifatnya orang ini agresif, emosi, atau dia ternyata tenang, lemah lembut. Jadi dari situ kita bisa tahu gimana cara menghadapinya gitu. Kalau orang yang misalkan dia menggebu-gebu ya berarti kita harus lebih tenang, bawa santai, bawa bercanda, tapi bukan meremehkan gitu. Tapi kalau orang yang santai ya nggak berarti kita harus meremehkan dia, tapi lebih gimana kita mempelajari karakternya sih, lebih ke sana sih gitu. Artinya satu skill itu perlu dipelajari di dalam ini ya. Artinya skill beradaptasi dan bisa membaca karakter itu juga harus didalami. Betul. Oke, Yudi dan Lucy sebagai yang anak muda lah ya, Pak Kodri. Iya. Ya. Itu bagaimana kalian menghadapi biasanya tekanan dari atasan atau pressure ya dari atasan itu
bagaimana? Sering nggak sih? Siapa dulu nih Pak? Lucy. Putri dulu. Kalau untuk tekanan sih pastinya selalu ada ya Pak. Ya. Cuman cara menghadapinya kan pastinya beda-beda. Kalau saya sih dibawa enjoy aja gitu kan. Oh, Ya udah terima aja tekanan itu gitu. Habis itu ya saya lihat perbaiki diri juga di mana kesalahan saya gitu Pak. Oke. Kalau saya gitu sih Pak. Cukup sering nggak stres yang kamu alami kalau di kantor Jakarta ini? Kalau sering sih ya bisa dibilang sering juga sih Pak. Dari Karena atasan ya? dari atasan ada, dari vendor ada gitu kan, dari sesama teman kerja juga ada gitu kan. Kira-kira siapa nih teman yang bikin stres itu siapa? Sampaikan aja. Terbuka aja kita. Tahu aja udah langsung. Gak apa-apa. Ini momennya kok. Enggak, ini disimpan dalam hati aja. Waduh. Gitu. Yang penting ya kita introspeksi diri aja gitu. Oh, kalau memang kesalahan di saya ya saya perbaiki gitu. Dengar tuh Bu Yesi. Ya. Tadi kan ngomong Bu Yesi kan? Saya dengar. Dengar kan? Oke. Lanjut. Yudi. Pak Yudi belum nih. POV kantor atau? Jadi cara menghadapi tekanan ya. Tekanan itu sebenarnya kurang lebih sama sih. Yang penting bersyukur. Ya kan? Bersyukur. Bersyukur aja. Lebih ke seperti kata Lucy sih. Jadi kayak ya balik lagi kita kondisinya seperti apa. Apakah memang kondisinya tuh lagi hektik banget, lagi sibuk banget, terus tekanannya tuh yang kayak memang kita yang salah atau tidak gitu. Jadi kadang-kadang lebih ke, kalau saya pribadi sih balik lagi lihat ke kondisinya, tekanan seperti apa yang diberikan, maksudnya situasi seperti apa yang diberikan. Jadi bukan berarti di saat menghadapi tekanan dari atasan kita harus membela diri terus gitu. Tapi kan benar kata Lucy, kita coba pelajari apa sih yang salah, apa situasinya tuh seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya memang kita yang salah ya berarti kita harus lebih memperbaiki diri, lebih introspeksi diri. Tapi kita juga harus menjelaskan gitu. Maksudnya kadang-kadang kan kita punya perspektif sendiri lah dibanding orang lain gitu ya. Jadi lebih ke komunikasi sih sebenarnya, lebih ke komunikasi itu. Jadi kayak bukan berarti kita kadang-kadang kita kan belum tentu paham apa yang sedang dihadapi oleh lawan bicara kita kan gitu. Jadi lebih ke kita mengerti dulu perspektifnya dia, situasinya dia gitu. Artinya budayakanlah satu diskusi yang sehat. Betul. Ya, jadi nggak perlu tegang urat, tegang otot. Itu, Audrey. Ya. Jadi Kok jadi tegang Pak? Kita Pak. Saya nunggu kamu yang curhat Gitu, Pak, ya. Sering kayaknya. Enggak, kalau saya sih enggak Pak. oh ya. Oke, ini lanjut nih Bu Lucy nih. To the point aja. Pernah berpikir untuk mau resign nggak selama 6 tahun ini? Oh pernah, jelas. sering. Sering. Kamu dalam posisi Saya kira terabas-terabas aja nggak ini. Karena gitu Pak. Jadi bukan karena offeringnya nggak sesuai dengan yang kita inginkan, karena udah di hati itu udah klop lah sama FAP Agri. gitu ya. Sehingga nggak mikir lagi lah rumput tetangga hijau lebih. Tapi gimana gitu gimana tadi peribahasa gimana Rumput tetangga lebih hijau. Episode ketiga kan kita bahas sama Pasio. iya kan? tapi tadi mungkin bisa di replay ya, rumput hijau lebih tetangga Sama FAP Agri. gitu ya. Sehingga nggak mikir lagi lah rumput tetangga hijau lebih. Rumput hijau lebih tetangga. Iya. Mungkin diluruskan tadi, Iya, Pak. Bukan karena itu, tapi alam bawah sadar kita karena udah terlalu nyaman di FAP, jadi ada tawaran dari luar pun kita nggak. Apa culture di FAP yang membuat kamu kalau tidak lebih baik ya saya nggak mau deh. Tuh. Culture ya, bukan nominal ya. Kamu merasa ini saya berat meninggalkan culture ini di FAP.
Kalau menurut saya sih orang-orangnya sih nyaman gitu. Aduh. Pertama kali Senyaman saya itu ya? iya itu yang buat saya masih bisa bertahan mungkin ya. di Nyamannya sini. itu apa? Kamu bisa elaborasi lebih gak? Kalau di tim saya itu kita saling terbuka gitu. Jadi setiap ada masalah kita bicarain dengan baik-baik. Jadi nggak dipendam gitu sih Pak gitu. Jadi setiap ada masalah kita selesain baik-baik. Apa sih masalahnya gitu? Kita nggak boleh kayak gini karena kalau salah satu dari tim kita ada yang kurang baik dengan kita, pastinya pekerjaan kita kan juga pasti terkendala. Misal nih mau bertanya juga malas bertanya, aku kan lagi ini sama dia gitu. Jadi kalau di tim invoicing itu kita saling merangkul sih. Di mana sih kesalahannya gitu. Jadi culture terbuka itu yang kamu menganggap itu salah satu budaya yang sangat membuat kamu nyaman lah ya. Iya, benar. Yud, di kantor Jakarta tuh ada politik-politik kantor gitu nggak sih? Kalau kamu bacanya office politics gitu? Pasti lah ya. Kalau di semua tempat tuh pasti ada politik-politik gitu. Jadi cuman balik lagi gimana cara kita menyikapinya gitu. Mungkin apakah kita mau terlibat dalam politik itu atau tidak gitu kan, lebih ke arah sana gitu. Kamu juga dalam posisi offering juga nih? Sebenarnya kalau bisa dibilang untuk saat ini ya kondisi offering itu belum ada sih. Belum ada. Ya karena itu tadi alam bawah sadar tadi. Enggak gitu sebenarnya, enggak juga. Enggak gitu. Tapi kalau offering datang juga sebenarnya ya itu seperti Pak Roni bilang. Mungkin kita kalau menerima tawaran dari luar itu nggak cuma ngomong masalah nominal, tapi masalah lingkungannya, apakah bisa lebih baik daripada FHP atau tidak gitu kan. Kalau di sini kan ya jelas kalau bisa bilang lingkungannya tuh udah terlalu enak lah, seperti kata Lucy kan, nyaman banget teman-temannya, walaupun ada yang sedikit ngeselin tapi bisa maksudnya kayak keluarga kedua lah gitu. Kalau kata Pak CEO, kantor FHP tuh di sini tuh udah kayak rumah kedua gitu. Jadi makanya kenapa walaupun setiap hari saya pulang 7.30 itu saya nggak merasa tertekan gitu loh. Ya kan? Jadi saya nyaman-nyaman aja. Jadi karena ngerasa kayak di sini kayak rumah kedua, teman-temannya asik. Kita bisa kayak main game bareng, ngobrol bareng, bercanda bareng gitu. Jadi belum tentu di tempat lain suasana kerjanya bisa kayak di FHP. Gitu. Jadi itu yang dipikirkan lagi. Jadi kayak kalau dapat offering kayak masih mikir-mikir adaptasi lagi ya kan gitu. Lebih ke sana sih sebenarnya. Karena kan hijau tidak terlalu. Hijau tetangga rumput gitu. Oke, buat Lucy sama Yudi, kalau kalian bisa memberikan nasihat kepada diri kalian yang baru mulai kerja 10 tahun atau berapa tahun yang lalu saat kalian mulai merintis karir, itu nasihat apa yang kalian berikan untuk seorang Yudi waktu pertama kali bekerja? Nasihat ya, nasihat sebenarnya lebih ke, kalau nasihat tuh lebih berpikir panjang sih, karena kadang-kadang kalau kamu ingin menyampaikan kepada Yudi yang baru mulai berkarir dulu, berpikir panjang lah gitu. Iya, berpikir panjang. Dalam mengambil suatu keputusan itu lebih berpikir panjang. Jangan impulsif gitu. Jadi kayak kadang-kadang kalau kita masih muda tuh kita pasti ngambil keputusannya berdasarkan emosi saat itu. Yang akan disesali nanti di kemudian hari gitu. Jadi ya kalau nasihat untuk diri saya 10 tahun yang lalu ya lebih berpikir panjang. Dalam mengambil keputusan gitu, bukan karena emosi aja gitu. Oh gitu. Iya, kadang-kadang kayak kita lihat teman-teman pressure sedikit di tempat kerja, diomelin atasan, ngerasa hidup nggak adil, ngerasa dunia nggak mendukung, lalu resign. Di saat resign dia baru sadar bahwa dia nggak punya penghasilan, jadi nganggur, susah cari kerja, lalu mulai menyalahkan keadaan gitu kan. Sebenarnya lebih ke sana. Coba kalau dia ngambil keputusannya di saat dia lebih tenang, ya pasti kan berbeda, keputusan yang diambil pasti bakal berbeda. Lebih ke sana sih. Setuju. Lucy? Apa tadi Pak pertanyaannya? Kalau ini mikirnya terlalu panjang nih. Dari Tanjung Duren ke sini itu berapa kilometer? Iya. Saya terkesima soalnya jawaban Yudi, jadi
lupa semuanya. Apa yang kamu mau berikan nasihat kepada dirimu 10 tahun yang lalu di saat kamu mulai berkarir lah? Berarti waktu masih SD. Apa ya Pak? Kalau saya sih ya sama kayak Yudi ya. Terabas aja. Terabas aja. Dia konsisten banget. Ya lebih berpikir panjang lagi gitu kan. Terus ya untuk setiap pekerjaan itu selalu lakukan yang terbaik sih gitu. Ya. Ya. Seburuk-buruknya atau sehebat-hebatnya tekanan di pekerjaan, kita berpikir untuk resign. Yakinlah banyak sekali orang di sana yang menginginkan pekerjaan di posisi kita. Karena banyak sekali mereka-mereka yang belum beruntung mendapatkan pekerjaan gitu ya. Setuju. Ya. Nah, Jakarta dengan segala gemerlap metropolitannya, bagaimana kalian menyeimbangkan mental health antara pekerjaan, macet, kota besar, biaya hidup, bagaimana memberikan nutrisi kepada kesehatan mental? Mental health tahu kan? Mental kalau kita mental itu ya. Kesehatan mental. Kayak mendingan rumput hijau tetangga deh, Pak. Kalau saya sih Gimana? dinikmatin aja ya gitu Pak. Kamu me time-nya kalau dinikmatin tuh apa? Me time kamu. Kalau weekend tuh kemana? Kalau weekend sih saya suka ke mall sih Pak. Gitu. Cewek ya. Anak. Belanja ya, belanja. Enggak, lihat-lihat aja. Gitu. Jadi ya macetnya Jakarta. Ya awal-awal saya ke Jakarta sih kaget gitu ya Pak. Karena di Pekanbaru tahu lah ya Iya, gimana. Tahu ya. Tahu. Gimana? Emang Gimana gimana sih kok? Pekanbaru? Orang kan nggak tahu nih gimana. Kalau di Pekanbaru kan nggak ada kemacetan gitu. Terus orang-orangnya juga ya pada saat saya nyampe di Jakarta itu pasti pikirannya ih banyak copet nih atau apa, lihat dari TV ya kan. Iya, Nah, tapi kok ngeliat saya nih gimana tuh maksudnya? Kayak saya nggak ada teman-teman copet kan tadi saya di awal dibilang pemalu dan tidak sombong. Iya. Bukan copet Pak. Nah, nyampe di Jakarta, oh gini ya Jakarta gitu. Awal-awalnya stres berat karena saya belum pernah bekerja gitu. Awal saya bekerja ya di FAP ini gitu kan. Nah, awalnya bekerja tiba-tiba dikasih pekerjaan yang begitu banyak gitu kan. Sampai-sampai saya itu yang awalnya sering sakit. Awal-awal kerja itu sebulan lebih dari 3 kali sakitnya gitu. Karena sakit maksudnya sakit. demam gitu Pak. Pulangnya kan agak malam gitu. Oke. Jadi ya menyesuaikan lah secara ya dari kuliah sampai bekerja kan udah beda gitu kan Pak. Nah ya lama kelamaan kebiasaan jadinya Dibawa ya, enjoy lah. dibawa enjoy aja gitu. Sekarang hampir nggak pernah sakit. Ya puji Tuhan nggak pernah sakit Pak. Berkurang lah ya. Iya. Untuk tahun ini belum pernah sakit. Belum pernah. Oh, iya. Tapi ada rencana. Tapi ada Oh, rencana. jangan. Kamu, Yud, kamu sebenarnya asli mana, Yud? Saya asli Pontianak. 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 Jadi Kalimantan. Makanya saya agak nggak setuju kalau dia bilang Kalimantan tuh agak terbelakang ya. Aduh, saya agak Saya nggak Tahu sekarang IKN di Kalimantan. betul. Kayak Saya nggak ada bilang ke tersakiti gitu. FAP ini perusahaan kamu keberapa? 5, 6, Oh iya ya. ngeri ya. 7. Serius? Jadi pick your number, bro. Kurang ingat Pak. Soalnya saya udah mulai kerja kan dari zaman kuliah kan. Oke. Mungkin 7 atau 8 lah. Ya. Gitu. Di antara 7 perusahaan itu yang paling lama yang di mana? Di sini. Di sini. Di sini paling lama. 5 tahun itu udah rekor. Oke. Karena biasa paling lama itu 2-3 tahun. 3 tahun lah. Itu rata-rata di Jakarta atau di Kalimantan? Ada sebelumnya? Ada yang di Pontianak. Pontianak. Oke. Jadi waktu zaman kuliah itu kuliah sambil kerja. Oke. Jadi pertanyaannya bagaimana kamu menjaga kewarasan mentalmu di tengah hiruk pikuk Jakarta dan tekanan-tekanan pekerjaan? Yang di FAP. Iya, sampai saat ini. Kalau FAP itu tuh cara saya menghadapi tekanan me time itu biasanya tuh
misalkan pagi sampai sore kita udah stres banget nih kerja nih. Jadi biasa me time tuh dengan cara kita coba duduk di meja, menatap layar komputer, terus kita coba buka lagi berkas-berkas yang masih belum selesai gitu kan. Coba kita Itu berapa menit pahami. tuh? Berapa Itu menit? lama Pak, lama. Jadi kita coba membereskan lagi. Mungkin yang sebenarnya bikin kita stres itu adalah hambatan-hambatan dalam bekerja gitu loh. Kerja-kerjaan yang stuck gitu, coba kita urai lagi, kita pelajari lagi, kita coba bereskan dengan baik. Nah, itu biasa itu yang saya lakukan kalau ditanya sama bos ya. Oh gitu. Kalau ditanya sama bos ya itu. Kalau nggak bos, biasanya tuh sebenarnya yang kalau di kantor itu yang bikin bisa me time dan rilis stres itu sebenarnya teman-teman juga. Kita bercanda dengan teman, bercengkrama, ngobrol, main game. Kadang di sini tuh bersyukurnya disediakan breakout room di mana kita tuh bisa kalau lagi stres tuh kita bisa karaoke, kita bisa teriak-teriak, kita bisa kayak udah seharian nih stres, misalkan kayak Pak Roni sebelum bilang pressure dari atasan, pressure dari samping dan lain sebagainya, kayak kita nggak rilis itu gitu. Mungkin kadang-kadang kalau orang lihat stres nih orang nyanyi teriak-teriak gitu kan. Emang kan cuman lebih ke buat ngelepasin apa yang ketahan di dalam tubuh aja gitu loh. Gitu lebih ke sana. Kita buat teman-teman yang belum tahu bahwa di kantor FAP Jakarta ini itu ada fasilitas ya. Ada fasilitas karaoke tadi dibilang Yudi. Saya sering banget tuh dengar Lucy nyanyi itu. Iya. Suaranya bagus banget. Bagus banget Pak. Tadi dia siang nyanyi Kangen dari Dewa. Oh iya. Coba iya. kita bisa di play, kita dengar Yang sini Pak. Ya. Terus kita ada fasilitas tenis meja. Betul. Sebenarnya apa yang tambahan fasilitas yang ada lagi nggak kira-kira? Golf. Di mana? Ada, bisa kan ada yang Ada. portable kan? Possible ada. Ada. Iya. Bisa ya kan Pak? Kalau nggak percaya kita lihat YouTube. Apa fasilitas-fasilitas yang kalian berharap itu manajemen sediakan lah, atau ada inspirasi dari teman-teman yang lain? Kalau saya sih kursi alat pijit ya Pak. Oke. Itu ide yang menarik loh. Kalau gitu saya sampai jam 10 malam di sini nanti. Alat pijet ya. Iya. Ya, Nggak kepikiran soalnya kita, kan Pak, ya? perjalanan kita jauh. Nyampe di sini pijit dulu gitu. Berapa kursi itu yang Ibu inginkan? Kalau itu tergantung perusahaan aja deh. Saya terima Kalau aja. gitu di rumah harus ada pijet juga dong. Kalau di rumah Kan jauh, pulangnya ke rumah ada pijet juga. di sini aja deh Pak. Sini. Ya. Kalau Yudi aman lah kalau urusan pijet-pijet tuh. Aman. Bisa diatur itu. Bagus juga nih Pak ya. Ide yang bagus loh itu loh. Kursi pijit. Iya betul. Sama operatornya. Ada operatornya kan? Kalau untuk cewek gimana ya operator? Oke. Ya. Pak Yudi belum nih tadi. Taman. Sama sih kursi pijit. Udah langsung kita belilah besok Pak. Ya. Nanti kita usulkan segera. Karena Bisa ya? biasanya kan kalau usul-usul Pak Roni biasanya jebol itu. Jebol nih. Biasanya Sekarang aja Pak. Sekarang langsung buat NDK-nya. Ini salah satu strateginya. Oke. Berarti jujur ungkapin semua sekarang. Ayo. Ini di klip ya Pak Glenn ya. Kita klip ya. Di replay berulang-ulang ya editor ya. Selain itu kita juga sering ya Pak Yud, futsal juga sering. Futsal betul. Badminton. Badminton. Pokoknya olahraga-olaraga yang kebersamaannya tinggi lah. Ya. Yang belum kita gathering aja ya. Gathering. Oh, iya. Nah, Gathering. itu saya mau bilang tadi sebenarnya Pak. Nggak berani saya Pak. Tapi gathering ya Pak, Iya. bukan study tour kan? Gathering. Gathering ya, gathering. Family gathering apa gathering? Gathering. Family gathering asik kayaknya. Asik kan? Asik ya. Ya tergantung Pak Roni lah. Saya Tergantung Pak kalau Roni. Pak Roni gol itu biasanya. Oke, Yudi dan Lucy, kita sampai ke segmen berikutnya nih. Segmen tanya jawab cepat. Quick response questions. Gimana? Quick response questions. Apa artinya? Quick. Quick. Ada quick. Kan kita biasa tuh pemilu quick count. Iya, oke. Kalau ini? Hitung cepat. Kalau ini? Hitung cepat Itu kan. quick. Berarti kalau quick respon, Jawab. hitung respon. Jawab cepat. Jawab cepat. Jawab cepat question. Oke, Yudi, Lucy, jawab cepat.
pilihannya tidak ada yang ketiga, hanya satu atau dua. Pertanyaan pertama, Yudi, kopi atau teh? Kopi. Lucy? Teh. Oke, ini udah mulai menarik nih. Menarik. Itu bentuk perbedaan di FAP, Pak. Ya. Berbeda tapi tetap satu. Iya. Kebersamaan. Ini jawab cepat ya Pak Yudi. Oke. Ini kan ada 2 nih. Oke. Oke. Istri 1 apa istri 2? Tunggu. Udah gue bilang tunggu. Lama sih, tunggu. Yudi Mukanya udah bisa kelihatan membaca. coba. Udah. Itu Ayo. nggak ada di skrip. Iya, nggak ada di skrip. Main skrip ya. Itu memang keinginan hati dia. Tadi kopi. Udah, ya, teh. udah. Udah. Oke. Kerja dari rumah atau di kantor? Oh, lama Pak Cepat, jawabnya. jawabnya cepat. Kerja di rumah, Atau di kantor? kantor. 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 Oh, jadi kalau WFA Gak kerja berarti. Enggak kan lebih Bukan, suka di lebih, kantor. lebih suka di kantor. Kalau di rumah kan ada istri harusnya lebih suka di rumah kan ya? Betul. Cuman ya kadang kala tuh kalau di rumah kan Di rumah happy kan? bukan. Iya, maksud saya dalam arti gini. Kalau di rumah itu kita nggak dapat fasilitas seperti di kantor. Karena kita butuh internet yang lumayan kuat. Jadi kalau di rumah kan nggak punya. Jadi kalau di kantor kan Kalau di kantor wifi-nya bagus ya? Bagus. 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 Kok Pak Yudi kok gini-gini sih? Pak Yudi kayak nggak yakin jawabnya. bagus. Sering manggil Ino. Bagus. S-nya panjang Pak. Bagus. Itu jawaban yang dipengen kan? Iya. Bagus. Oke, Lucy, Yudi, kamu adalah morning person atau night owl, orang yang Morning person. malam begadang? Morning person. Kayaknya bukan malam begadang ya. Bukan morning person tapi bukan malam begadang juga gitu. Cuman nggak terlalu menikmati untuk bangun pagi. Nggak terlalu menikmati bangun pagi. Jadi lebih suka ya nggak apa-apa kerja dari siang mungkin sampai malam dibandingkan kerja dari pagi buta gitu. Oke. Oke, buat Pak Yudi nih ya dan Bu Lucy. Istri 1 apa istri 2? Lu sih jawab. Enggak, dia nggak mau jawab Masa Pak. saya Nggak istri? curiga kita di Pak. Enggak, sorry. Deadline ketat atau bebas waktu nih? Bebas Bebas waktu. waktu. Oke. Oh langsung aja dua-duanya Pak ya. Sepakat. Berarti harus hitung 1, 2, 3 gitu ya? Iya. Ulang-ulang dari kopi atau teh? Betul juga ya. Iya dong. Kan rulesnya berubah kan? Ulang lagi. Atau mau ulang dari istri 1 istri 2? Oke, Yud, kerja sambil dengerin musik atau dalam keheningan? Kerja sambil dengerin musik. Kita musiknya ada kan ya? Ada. Tapi beberapa bulan ini udah nggak ada saya dengar. Ada yang protes kayaknya. Ada yang protes. Ya mungkin kalau misalkan itu kan selera musik orang beda-beda Betul, kan. betul, Mungkin betul. ya lebih mungkin pakai earphone atau mungkin TWS gitu. Seenggaknya ya nggak mengganggu orang lain sih gitu. Oke, ini tuh Pak Yudi dan Bu ini ya. Jawab cepat. Lebih suka istri enggak? Lebih suka teamwork atau kerja individual? Teamwork. Waduh. Susah lagi. Susah ya? Teamwork. Teamwork gitu ya. Yes, jawaban aman teamwork. Weekend ideal, jalan-jalan atau rebahan di rumah? Rebahan di Rebahan. rumah. Sebegitu butuhnya waktu untuk istirahat ya. Butuh waktu untuk kursi pijit ya. Iya, itu paling bener. Oke. Liburan favorit nih. Pilih nih Pak Yudi pasti saya tahu nih apa nih. Apa? Ya. Lebih milih libur ke daerah pantai atau gunung? Pantai. Ayo. Gunung. Wah, ya kan pilih gunung dia. Dia suka yang gunung-gunung nih. Alasannya lebih suka dingin daripada panas. Iyalah, emang gunung dingin memang. Iya. Iya. Tuh Pak Hidayat ketawa Pak. Tahu aja nih Pak Dayat nih baru nikah nih. Urusan dari gunung juga Kayaknya ya? dia habis tamasya ke gunung Iya, dia. maksudnya gitu. Iya, Liburannya ke gunung. Lanjut. Oh, saya lagi Pak. Iya. Lebih produktif pagi hari atau setelah makan siang nih? Pagi hari. Setelah makan siang. Kenapa itu? Ya itu kayak kalau pagi-pagi tuh kayak moodnya belum kekumpul aja gitu. Nyawanya belum kumpul ya. Iya, jadi karena bukan tipe yang morning person jadi kayak kurang
100% lah kalau kerja di pagi hari gitu. Kayak Oke. masih ngantuk, masih kayak ini. Kalau siang kan dari siang sampai malam pun kayak lebih udah lebih sadar lah gitu kondisinya. Oke, pertanyaan terakhir buat Yudi dan Lucy. Apa harapan atau impian kalian untuk FAP Agri? Kalau saya sih harapannya ya semoga FAP Agri semakin berkembang lebih baik lagi dan bisa dilihat orang-orang lagi gitu. Oke. Maksudnya ya apa yang belum dapat dicapai bisa tercapai oleh FAP Agri gitu. Lebih Ya. baik lagi lah dari sebelumnya gitu. Improve lah ya. Yud, Satu hal yang saya percaya dan yakini adalah kalau FAP semakin berkembang, semakin maju, semakin jaya, otomatis kehidupan karyawannya pun bakal searah, berjalan berbarengan. Jadi otomatis yang kita harapkan adalah FAP semakin berkembang, produksi semakin meningkat, penjualan semakin baik, ya. target produksi selalu terpenuhi, otomatis kesejahteraan karyawan tuh bakal ngikut gitu kan. Ya. Itu yang kita harapkan sih. Ya, berbanding lurus lah. Berbanding lurus. Karena nggak mungkin kan kalau perusahaan semakin maju, karyawan semakin Nggak mungkin. nggak mungkin dong. Nggak mungkin. FAP nggak mungkin begitu kan. Nggak Pasti mungkin. Nggak mungkin. kesejahteraan pasti. Itu udah seiring. Ya. udah mantap lah. Ya. Oke, baik teman-teman Sobat Fapa, sampai di akhir ini perbincangan kita dengan Yudi dan Lucy cukup seru dan pasti banyak Teaching point. teaching point. Ya, teaching point. Nanti teaching point mungkin perlu kita hadirkan juga. Perlu Ya, Pak. ya. Jadi setiap segmen ada teaching pointnya. Ya. Enggak, beliau yang teaching point. Iya gitu ya. Ya. Teman-teman, demikian edisi keempat kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di Field the Cup because I know You know.